Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Pada episode kali ini, kita akan membahas film dari Korea yang sempat booming hampir 2 tahun lalu, yaitu Parasite. Film yang memenangi Oscar kategori Best Picture pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Bong Joon-ho, dan tidak hanya itu, Parasite juga menjadi film pertama yang dengan bahasa selain bahasa Inggris atau Foreign Language Film yang memenangi Best Picture dan sederetan penghargaan-penghargaan lainnya yang rasanya nggak akan habis-habis kalau gue sebutin di sini, seperti Best Director, Best Original Screenplay, Best International Feature Film di ajang Oscar 2020 saja. Lalu memenangi 300 penghargaan lainnya termasuk salah satu ajang penghargaan bergengsi yaitu Palme d'Or dan 268 nominasi di beberapa ajang penghargaan lainnya. Dengan segitu banyak penghargaan, Parasite itu film tentang apa sih? Parasite berkisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ki-woo yang berhasil mendapat pekerjaan di sebuah rumah keluarga super kaya, keluarga Park, berkat rekomendasi teman kecilnya. Kemudian ia berencana untuk membawa seluruh keluarganya untuk bekerja di sana. Film dimulai dengan sebuah shot dari dalam rumah semi bawah tanah atau semi basement, kemudian mengarah ke Ki-woo yang sedang mencari sinyal wifi gratis untuk ponselnya supaya bisa menerima chat yang berisi pesanan kotak pizza untuk sebuah restoran. Lalu saat mereka sedang melipat kotak pizza, terlihatlah seorang petugas fumigasi yang sedang menyemprot jalanan. Ki-woo yang ingin menutup jendela rumah kemudian dilarang oleh ayahnya, Ki-taek, supaya rumah mereka bisa mendapat semprotan anti serangga secara gratis. Dari opening sequence ini kita bisa melihat bagaimana kondisi perekonomian keluarga mereka, apa pekerjaan mereka, dan bagaimana status sosial mereka. Dari sequence ini pun kita bisa mendapat bayangan kira-kira film Parasite akan membahas apa. Gue akan langsung masuk ke cerita ya. Soal pengenalan karakter akan gue coba jelaskan sedikit saat kita masuk lebih dalam ke cerita. Part 1 ini akan gue pakai untuk menceritakan alur film. Part 2 nantinya akan berisi pembahasan sinematografi dan opini gue terhadap film ini. Setelah opening sequence itu, mereka mendapat komplain dari karyawan restoran pizza karena kotak yang mereka buat tidak rapih dan jelek sekali, sehingga mereka mendapat potongan bayaran sebesar 10%. Malam harinya, Ki-taek merayakan menyalanya kembali telepon mereka berkat wifi gratis yang mereka dapat dari sebuah restoran yang baru buka dekat rumah mereka. Saat mereka bersulang, Ki-taek melihat ada orang yang sedang mabuk dan kencing di depan jendela rumah mereka. Lalu, seseorang datang dan mengusir orang mabuk itu. Ternyata orang itu adalah Min, teman masa kecil Ki-woo yang mampir ke rumahnya. Min membawa sebuah hadiah dari kakeknya, sebuah Scholar Stone yang disebutkan bisa membawa keberuntungan, nasib baik, dan rezeki. Kemudian, Ki-woo mengajak Min keluar untuk mengobrol, dan Min menawarkannya pekerjaan sebagai tutor bahasa Inggris di rumah keluarga super kaya, keluarga Park. Min menawarkan Ki-woo untuk menggantikan posisinya karena ia harus kuliah ke luar negeri. Min juga kemudian menitipkan Dahye, anak perempuan keluarga Park, kepadanya. Min juga berkata bahwa istri Mr. Park adalah orang yang simple, dan ia yakin Ki-woo akan diterima kerja karena rekomendasi kerja dari dirinya. Sesudah itu, berbekal ijazah palsu yang dibuatkan adik Ki-woo yang bernama Ki-jung, ia berangkat ke rumah keluarga Park untuk melamar kerja. Di saat itu, Ki-woo bertemu dengan pengasuh rumah keluarga Park yang bernama Moon Gwang, dan diperkenalkan kepada istri Tuan Park yang bernama Yeon Kyo. Selanjutnya akan disebut dengan Mrs. Park. Ternyata interview berlangsung sangat singkat. Ki-woo yang mendapat rekomendasi dari Min langsung disuruh dicoba pada hari pertamanya. Dengan syarat, Mrs. Park akan ikut untuk melihat langsung kinerja Ki-woo. Ki-woo, selanjutnya akan disebut dengan Kevin, berhasil diterima menjadi tutor Dahye dan diperkenalkan kepada Dasong, adik Dahye yang sangat energik dan sangat tertarik kepada seni. Kevin kemudian mendapat ide untuk memperkenalkan seorang guru seni untuk Dasong. Dengan identitas bernama Jessica, seorang guru seni lulusan Universitas Illinois, Amerika Serikat, dan tidak lain adalah Ki-jung, adik Kevin. Jessica kemudian berkata kepada Mrs. Park bahwa ada kejadian traumatis yang dialami oleh Dasong yang dilihat oleh Jessica dari gambar-gambar Dasong. Hal itu mengingatkan Mrs. Park kepada kejadian beberapa tahun silam. Saat malam ulang tahun Dasong, ia melihat sosok hantu yang keluar dari ruang basement rumahnya yang menyebabkan Dasong mengalami kejang dan hampir mati. Karenanya,
Dasong membutuhkan sesi ekstra dan Jessica meminta bayaran yang sangat tinggi, yang tentu saja langsung diiyakan oleh Mrs. Park. Setelah itu, suami Mrs. Park, Dong-ik, pulang. Setelahnya akan disebut dengan Mr. Park. Disitulah kali pertama kita diperkenalkan dengan Mr. Park. Kemudian Mr. Park meminta supirnya, Yoon, untuk mengantar Jessica pulang. Di perjalanan pulang, Yoon menanyakan rumah Jessica di mana dan berniat untuk mengantarnya pulang. Jessica awalnya menolak dengan halus dan berkata cukup menurunkannya di sebuah stasiun dekat rumahnya. Yoon berusaha menanyakan lagi rumah Jessica di mana. Kemudian Jessica sedikit meninggikan suaranya dan berkata bahwa ia sudah janji dengan pacarnya di stasiun itu. Yoon pun terdiam dan malu. Jessica sadar bahwa Yoon harus disingkirkan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Ia melepas celana dalamnya dan menyelipkan di bawah kursi mobil. Keesokan harinya, di perjalanan pulang, Mr. Park menemukan celana dalam itu dan langsung melaporkan hal itu kepada istrinya. Ia pun meminta istrinya untuk memecat Yoon dengan halus. Jessica yang mencuri dengar hal itu, datang dan berpamitan dengan mereka untuk pulang karena sesinya sudah selesai hari itu. Mrs. Park yang merasa sungkan kepada Jessica, mengantarnya keluar dari rumah dan bertanya tentang perlakuan Yoon kepadanya saat mengantarnya pulang. Disitulah Jessica memberikan saran bahwa lebih baik mempekerjakan seorang sopir yang lebih tua dan berpengalaman. Kini giliran Ki-taek yang masuk ke rumah tersebut dan menjadi sopir Mr. Park. Ki-taek yang pernah bekerja menjadi valet sebelumnya berhasil mengendarai mobil Benz milik Mr. Park dengan baik. Ia pun diterima. Sekarang, tersisa satu orang lagi yang harus disingkirkan, yaitu Moon Gwang, sang pengurus rumah. Kevin mendapat ide setelah mendengar bahwa Moon Gwang memiliki alergi terhadap buah peach. Setelah itu, keluarga Kim bersekongkol dan membuat rencana untuk menyingkirkan Moon Gwang. Kevin menaburkan serbuk-serbuk kulit buah peach di sekitar Moon Gwang saat ia pamit untuk pulang. Keesokan harinya, Moon Gwang yang alergi masuk rumah sakit dan berhasil difoto oleh Ki-taek. Ki-taek melaporkan hal itu kepada Mrs. Park di perjalanan mereka pulang dari pasar dan berkata bahwa ia tidak sengaja mencuri dengar Moon Gwang terjangkit TBC. Dengan timing yang tepat, Jessica menaburkan serbuk-serbuk itu di sekeliling Moon Gwang yang menyebabkan ia batuk-batuk lagi dan membuang tisu yang dipakainya di tempat sampah. Bersamaan dengan sampainya Mrs. Park pulang. Mrs. Park yang takut tidak berani mendekat. Ki-taek berpura-pura mengecek tisu di tempat sampah itu, menuangkan sambal, dan menarik tisu itu keluar, seolah-olah Moon Gwang batuk darah karena TBC. Sang pengurus rumah pun dipecat. Kini giliran Ki-taek yang memberikan rekomendasi pengurus rumah kepada bosnya melalui sebuah kartu nama yang didesain simpel dan elegan yang disambut dengan sangat baik oleh Mr. Park dengan alasan istrinya tidak bisa mengurus rumah dan masakannya sangat tidak enak. Pengurus rumah yang baru pun datang. Tidak lain dan tidak bukan adalah istri Ki-taek, Chung Suk. Namun ada sesuatu yang terjadi. Saat Mr. Park pulang, Dasong kegirangan dan berlarian untuk menemui ayahnya. Di saat itu pula lah, Dasong menjadi orang pertama yang menyadari ada yang aneh dari Chung Suk dan Ki-taek. Bau baju mereka sama persis. Begitu juga dengan Jessica. Malam harinya saat makan malam, saat mereka berdiskusi apakah harus membedakan sabun dan deterjen mereka, Ki-taek berkata bahwa zaman dulu, untuk lowongan petugas keamanan saja, ia harus bersaing dengan 500 orang lulusan universitas. Ia pun berkata bahwa mereka harus bersyukur mereka sekeluarga sudah mendapat pekerjaan. Saat Ki-taek sedang berbicara, datang seorang pria mabuk lagi yang kencing sembarangan depan jendela rumah mereka. Kevin kemudian bangkit dan ingin memukulnya dengan Scholar's Stone itu. Namun dihentikan oleh ayahnya yang memberinya botol berisi air untuk menyirami orang tersebut. Akhirnya, Kevin dan Ki-taek menyirami orang tersebut dengan air yang direkam secara slow motion oleh Jessica. Mereka semua tertawa. Keesokan harinya, keluarga Park berencana merayakan ulang tahun Dasong dengan mengadakan camping sekeluarga. Rumah Mr. Park langsung diisi oleh keluarga Kim. Mereka tidur-tiduran di sofa, mandi bubble, minum-minum, serasa rumah mereka sendiri. Di situ juga, Kevin mengutarakan bahwa ia benar-benar suka dengan Dahye dan berencana mengajaknya kencan saat Dahye masuk ke universitas. Ki-taek pun berkata bahwa rumah itu akan menjadi rumah besannya. Mereka semua tertawa dan bahagia sekali. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba ada bunyi seorang membunyikan bel. Orang itu ternyata Moon Gwang, pengurus rumah sebelumnya. Ia meminta tolong untuk dibukakan pagarnya karena ia kelupaan ada sesuatu di basement yang belum ia ambil.
Akhirnya dengan berat hati, Chung Suk membukakan pintunya dan Moon Gwang langsung masuk dan menuju ke basement. Setelah beberapa menit, Moon Gwang tidak kunjung selesai. Chung Suk menyusulnya ke basement. Ternyata ia sedang kesulitan mendorong sebuah lemari. Moon Gwang kemudian meminta tolong Chung Suk untuk menarik lemari itu dari sisi lainnya. Ternyata ada sebuah besi yang tersangkut sehingga lemari itu tidak bisa didorong. Moon Gwang pun terjatuh dan wajahnya terluka. Tanpa menghiraukan lukanya, ia segera menarik lemari itu dan ternyata ada sebuah pintu rahasia di balik lemari itu. Moon Gwang segera membukanya dan masuk sambil memanggil-manggil suaminya. Ternyata ada bunker rahasia di rumah itu dan lebih gilanya lagi, ada orang yang tinggal di situ secara diam-diam selama 4 tahun. Orang itu bernama Geun-se, yang harus bersembunyi karena dikejar lintah darat akibat toko kuenya bangkrut 4 tahun lalu. Mengetahui hal itu, Chung Suk mengancam akan memberitahukan keluarga Park tentang hal itu. Namun Moon Gwang meminta tolong dengan imbalan akan mengirimkan sejumlah uang kepadanya jika ia mengizinkan suaminya tinggal di situ dan memberinya makan seminggu sekali. Namun sesuatu terjadi. Ki-taek tergelincir saat sedang bersembunyi untuk mencuri dengar percakapan mereka bersama dengan Kevin dan Jessica. Kedok mereka semua terbongkar saat Kevin tidak sengaja memanggil Ki-taek sebagai ayahnya. Moon Gwang langsung mengambil ponselnya dan merekam itu semua dan mengancam akan mengirim video itu ke keluarga Park. Berbekal dengan video itu, Moon Gwang mengajak suaminya untuk naik dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga Kim selain menuruti permintaan Moon Gwang. Moon Gwang dan Geun-se pun kesal dan memaki mereka saat melihat perlakuan keluarga Kim yang minum-minum dan mengotori rumah desain arsitek terhormat, Namgung. Saat memikirkan hal itu, keluarga Kim melihat mereka lengah, langsung mengambil inisiatif untuk lari dan merebut ponsel itu dari tangan Moon Gwang. Terjadi perkelahian di antara mereka. Jessica yang dipukul dengan botol arak lari dan mengambil peach dari kulkas untuk menyerang Moon Gwang yang alergi. Di tengah-tengah perkelahian itu, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Mrs. Park menelpon dan menanyakan apakah Chung Suk bisa memasakkan ramdon untuk Dasong. Mereka batal camping karena banjir di mana-mana dan akan sampai di rumah dalam 8 menit. Semua panik. Ki-taek dan Kevin langsung menyeret Geun-se dan Moon Gwang ke basement untuk diikat. Chung Suk memasak ramdon dan Jessica membereskan bekas minuman dan makanan yang berantakan. Kevin yang tidak kuat menyeret Moon Gwang kemudian disuruh naik oleh Ki-taek untuk membantu beres-beres di atas. Kevin kemudian naik dan mengembalikan buku diary Dahye ke kamarnya. Mereka semua pun langsung bersembunyi saat keluarga Park sampai. Jessica bersembunyi di bawah meja, Kevin di bawah kasur Dahye dan Ki-taek di basement. Ramdon pun siap, namun Dasong tidak tertarik. Akhirnya dimakan oleh Mrs. Park sambil mengobrol dengan Chung Suk. Saat Ki-taek sedang berusaha mengikat Moon Gwang, ia ditendang, dan Moon Gwang berusaha untuk kabur untuk melaporkan semuanya ke mantan majikannya. Beruntung, Chung Suk mendengar langkah Moon Gwang dan menendangnya kembali sehingga ia kehilangan keseimbangan, terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur tembok, hingga mengalami pendarahan dan gegar otak. Sesudah keluarga Park naik semua, mereka merasa sudah aman untuk pergi. Tiba-tiba Dasong turun sambil membawa tenda. Mereka semua langsung kembali bersembunyi di bawah meja. Mr. dan Mrs. Park pun turun menyusul Dasong dan duduk di sofa persis di depan meja persembunyian mereka untuk mengawasi Dasong dengan walkie-talkie-nya. Mr. Park menyinggung soal bau badan Ki-taek yang sangat mengganggu. Ia menyebut bau badannya seperti bau badan orang-orang yang berdesakan naik kereta. Di saat itu juga, Mr. Park bertanya kepada istrinya apakah ia masih menyimpan candalan murahan yang ditemukan di mobilnya itu, dan berkata jika istrinya menggunakannya, ia akan sangat terangsang. Mr. Park dan istrinya kemudian terlelap. Chung Suk mengirim pesan kepada Kevin dan berkata ini waktu yang tepat untuk mereka pergi. Kevin dan Jessica langsung keluar dari bawah meja. Kemudian, ketika Ki-taek sedang berusaha keluar, Dasong memanggil Mr. Park lewat walkie-talkie dan membuatnya terbangun. Suasana menjadi sangat tegang. Ki-taek hampir ketahuan. Beruntung Mr. dan Mrs. Park segera tertidur lagi. Akhirnya mereka berhasil kabur lewat garasi. Perjalanan pulang mereka sangat jauh, melewati terowongan dan lain-lain. Turun, dan turun terus. Di tengah-tengah itu, Jessica bertanya soal nasib Moon Gwang dan Geun-se. Mereka kebingungan. Kemudian Ki-taek menjawab bahwa ia sudah punya rencana dan meminta anak-anaknya untuk tenang saja. Mereka kembali berlari hingga mereka sadar bahwa lingkungan rumahnya kebanjiran. Semua barang-barang mereka terendam habis. Dalam keadaan serba chaos itu, mereka pasrah. Jessica hanya merokok sendirian
Kevin memeluk Scholar Stone itu, sementara Ki-Taek mencoba mengambil beberapa barangnya yang masih bisa diselamatkan. Di saat yang bersamaan, Moon Gwang mencoba membuka ikatan Gyeonsei dengan giginya. Namun akhirnya ia kehilangan kesadaran dan pingsan karena gegar otak. Sebelum pingsan, Moon Gwang menitip pesan untuk membalaskan dendamnya kepada Chung-suk. Gyeonsei yang frustrasi mencoba meminta tolong dengan mengirimkan sandi Morse kepada Dasong. Sayangnya, Dasong salah mengartikannya, sehingga bantuan tidak kunjung datang dan Moon Gwang mati. Malam itu, keluarga Kim mengungsi sementara ke sebuah gym yang digunakan untuk menampung para korban banjir. Kevin kemudian menanyakan kepada ayahnya apa rencana yang ayahnya pikirkan untuk Moon Gwang dan Gyeonsei. Ayahnya menjawab, satu-satunya rencana yang tidak akan gagal adalah tidak ada rencana sama sekali. Lalu ia menyuruh Kevin untuk tidur. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat cerah. Keluarga Park kemudian berinisiatif untuk membuat pesta ulang tahun secara spontan untuk Dasong dan mengundang teman-teman mereka termasuk Kevin, Jessica, dan Ki-Taek. Ia bahkan berkata bahwa ia akan memberikan mereka semua uang ekstra jika datang. Mrs. Park pun meminta Ki-Taek untuk datang lebih awal untuk mengantarnya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pesta. Ia juga meminta Chung-suk untuk menyiapkan semua kebutuhan pesta, mulai dari pemasangan kursi, masak berbagai macam hidangan untuk para tamu, dan lain-lainnya. Pesta pun dimulai. Para tamu berdatangan termasuk Kevin dan Jessica. Jessica yang berniat mengantar makanan untuk Moon Gwang dan Gyeonsei di bunker harus membatalkan niatnya karena dipanggil oleh Mrs. Park dan diminta tolong sebagai bagian dari acara pesta. Ia akan mengantar kue ulang tahun Dasong. Kevin yang terus memikirkan nasib Moon Gwang dan Gyeonsei mencoba untuk turun ke bunker sambil membawa Scholar Stone. Namun, batu itu tergelincir dari tangannya saat ia berusaha untuk turun. Lalu saat ia mengendap-endap sambil melihat sosok Moon Gwang yang tergeletak di pojok bunker, lehernya dijerat oleh Gyeonsei. Beruntung ia bisa kabur, namun lehernya kembali tersangkut. Gyeonsei yang mengejarnya kemudian melempar kepalanya dengan Scholar Stone hingga kepalanya berdarah hebat, dan ia pun pingsan. Pada saat yang bersamaan, di pesta, Mr. Park sedang melakukan briefing singkat kepada Ki-Taek tentang rencana surprise untuk Dasong. Mereka berdandan seperti suku Indian yang akan berpura-pura menyerang Jessica dan Dasong akan keluar sebagai pahlawan untuk melindungi Jessica. Di situ, Ki-Taek agak keberatan, namun Mr. Park agak kesal dan berkata bahwa ia mau Ki-Taek menganggap ini semua adalah bagian dari pekerjaannya. Ia pun menyebutkan bahwa Ki-Taek dibayar ekstra untuk itu. Gyeonsei yang bertekad untuk membunuh Chung-suk pun naik, mengambil pisau dapur, dan berjalan ke arah pesta. Orang-orang di situ kaget melihat Gyeonsei yang berjalan dengan pisau tersebut. Ia melihat Jessica di tengah-tengah, sedang membawa kue ulang tahun Dasong. Ia kemudian menusuk Jessica. Dasong melihat sosok Gyeonsei kemudian mengalami kejang-kejang lagi. Ternyata sosok yang ia kira hantu, yang ia lihat waktu kecil adalah Gyeonsei. Suasana kacau, semua berhamburan. Mr. dan Mrs. Park yang panik melihat kondisi Dasong hendak bergegas untuk mengantarnya ke rumah sakit. Ki-Taek yang melihat Jessica tertusuk mencoba untuk menekan luka bekas tusukan Gyeonsei, dan ia kebingungan. Mr. Park meneriakinya untuk bergegas, namun ia tidak bisa pergi. Putrinya tertusuk. Mr. Park kemudian menyuruhnya melempar kunci mobilnya. Sayang lemparannya terlalu lemah, sehingga kunci mobil tertindih perkelahian Chung-suk dengan Gyeonsei. Kemudian Chung-suk berhasil menusuk Gyeonsei dengan alat panggang dan segera menghampiri Jessica. Mr. Park kemudian berusaha mengambil kunci mobilnya dari balik tubuh Gyeonsei. Saat ia membalikkan tubuh Gyeonsei, ia menutup hidungnya karena bau badan Gyeonsei yang sudah 4 tahun tinggal di bunker. Melihat hal itu, Ki-Taek sangat marah dan merasa sangat terhina. Ia mengambil pisau dapur itu dan menusukkannya kepada Mr. Park. Melihat hal itu, Mrs. Park pun pingsan. Ki-Taek tersadar, ia membuat sebuah kesalahan fatal. Ia berlari dan kabur. Kevin yang ditemukan di basement oleh Dahye berhasil diselamatkan. Sebulan kemudian ia siuman. Namun syaraf otaknya sedikit rusak akibat itu. Ia tidak bisa berhenti tertawa, bahkan saat di persidangan bersama dengan ibunya dan didakwa atas pemalsuan data dan lain-lain. Beruntung mereka berhasil bebas dengan masa uji coba. Namun Jessica mati, dan mereka tidak tahu di mana Ki-Taek berada. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Suatu hari, Kevin yang sering mengintip rumah keluarga Park, yang sudah dibeli keluarga lain, menyadari sesuatu. Lampu rumah itu berkedip-kedip seperti ada yang sedang mencoba mengirimkan sandi Morse. Barulah ia tahu bahwa ayahnya berada di bunker dan membutuhkan bantuannya.
Film diakhiri dengan Kevin yang menulis surat untuk ayahnya dan berjanji akan mencari uang yang banyak untuk membeli rumah itu, sehingga ia bisa menyelamatkan ayahnya. Namun ia berkata, sampai saat itu tiba, ia berharap ayahnya dapat bertahan. Sekian alur cerita film Parasite. Untuk pembahasan lebih detailnya akan gue bahas di part kedua ya. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 9, Parasite Part 1. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review lainnya. Sampai jumpa di part kedua untuk pembahasan detail-detailnya yang pastinya nggak kalah seru. Thank you!